Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang. Hari ini adalah hari di mana kita akan penyembasan pembelajaran mendalam, baik itu oleh ibu kepala sekolah dan juga dua guru, oleh Bu Rizky Nur Maharani dan Bu Eva Amalia. Begitu, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, yang namanya penyembasan itu di sekolah dulu, baru kemudian nanti kita praktekkan. Ada beberapa tahap. Yang pertama, ibu kepala sekolah dulu untuk penyerasan visi misi. Kenapa harus ada sosialisasi visi misi dalam tujuan SDG Cimacan? Karena sebelum kita terjun, sekolah itu punya arah tujuan yang baik sebagai pilar dasar. Kalau tidak ada visi misinya, kita kayak di laut terombang ambing. Yuk kita lihat dulu apa itu visi misi yang Cimacan. Itu namanya kalau Sapin. Terus kalau mau apa? Oh, gitu aja. Saya melihat dari visi misi yang kemarin adalah membangun pembelajaran sepanjang hayat melalui arah pendidikan yang baru. Kenapa harus membangun pemahaman? Kenapa harus ada konsep, ada komitmen, kebersamaan mengenai arah sekolah, agar tujuan visi, misi, dan tujuan harus selaras antara tujuan sekolah dan ibu-ibu semuanya. Ini, penyerahan ini penting. Sekolah yang kita tetapkan ini kebutuhannya apa? Harus relevan dengan kebutuhan siswa, dan di era modern mampu menjawab tantangan zaman terus berkembang pesat. Nah, dan visi, misi, dan tujuan ini harus selaras untuk apa? Untuk memiliki peta jalan yang jelas untuk membentuk generasi pembelajaran sepanjang hayat yang adaptif dan bersaing. Nah, ini saya agendakan mengapa ada penyelarasan untuk menyatukan langkah dan memastikan implementasi yang konsisten dari seluruh warga sekolah dan menciptakan fondasi pendidikan yang kokoh. Kita punya visi misi kemarin berlian. Nah, setelah mendapatkan pembelajaran mendalam diselaraskan. Apakah tujuan kita sudah cocok dengan pembelajaran mendalam? Nah, kemudian proses penyelesaiannya yang di MNM itu ini nih, inquiry kolaboratif. Inquiry kolaboratif ini lihat dari visi misi tujuan dirumuskan untuk tahap analisis data dan perancangan partisipasi yang terlibat dalam berbagai hal. Nah, SD Negeri Cimuncang setelah di visi misi dan tujuan, lihat bagaimana evaluasinya yang lama dan terbaru, lebih strategis menjawab tantangan pendidikan di masa kini. Jadi saya harus membedah visi misi tujuan SD Negeri Cimuncang supaya maknanya mendalam setiap komponennya, kemudian untuk aspirasi bersama sebagai pendidik. Jadi saya dan ibu-ibu harus satu tujuan visi misi. Rencana dan aksi implementasi bagaimana kita akan mewujudkan visi misi ini dalam program kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Nah ini, jadi saya akan membangun pemahaman bersama terhadap visi misi kita yang baru, ya, di mana kita akan membangun tujuan yang sama tentang arah pendidikan SD Negeri Cimuncang ke seluruh warga, baik guru, siswa, komite, orang tua. Nah, kemudian setelah pemahamannya bersama, nanti akan membangun suatu komitmen. Yuk kita bangun konsep yang sudah sama nih ya. Kita bangun ke arah mendorong rasa untuk memiliki dan tanggung jawab bersama. Karena ini kan tujuan kita, bukan tujuan Bu Eli, bukan tujuannya Bu Aji, tapi keseluruhan bersama. Kemudian diimplementasikan yang konsisten
pastikan setiap kegiatan di program kokurikuler, eskul, program pembelajaran di kelas selaras dengan pembangunan profil dan pembelajaran mendalam dan profil pelajar Pancasila. Intinya, visi misi tujuan yang selaras adalah kompas kita bersama, memastikan kita semua berlayar ke satu arah yang sama menuju tujuan pendidikan yang telah kita impikan bersama. Nah, kemudian proses penyelesaiannya ada asesmen, ada perancangan terbaru, kemudian ini yang sudah dilakukan oleh ibu kepala. Ya, tuh perbandingan visi misi yang lama. Ini dia perbandingan visi misi transformasi menuju masa depan. Perubahan visi sekolah kita mencerminkan evolusi pemahaman kita tentang pendidikan aspirasi untuk masa depan siswa-siswi SD Negeri Cimuncang. Ini yang lama nih Bu. Yang lama bener kan ini? Siswa SD Negeri Cimuncang berlian. Apa itu visinya? Terwujudnya warga sekolah yang berkarakter, peduli lingkungan, aman dan nyaman. Nah, analisisnya setelah dianalisis Bu sama pendalaman PM, ternyata visi yang lama ini fokusnya pada kondisi lingkungan fisik doang, tuh, dan sosial tidak nyaman serta karakternya umum, namun belum secara eksplisit mengidentifikasi profil lulusan yang diharapkan serta kompleksitas kunci yang harus mereka miliki untuk menghadapi tantangan abad 21. Wah, berarti harus direvisi ya Bu. Nah, aspek pembelajaran sepanjang hayat dan kemampuan kritis belum terintegrasi secara jelas. Setelah dipikir, nah ini saya lihat visi misi yang terbarunya ini Bu, supaya di visi misi yang terbaru adalah mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat yang unggul, berkarakter profil pelajar Pancasila, kritis, kreatif, dan berwawasan global melalui ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, inovatif, dan menyenangkan. Ini perubahannya dari visi yang lama ke yang baru. Nah, ini nanti kita lihat satu per satu dibedah, ya. Nah, keunggulannya, rasionalnya yaitu visi baru ini jauh lebih ambisius dan berorientasi masa depan. Ia mengidentifikasikan profil lulusan yang jelas, yaitu sebagai pembelajaran sepanjang hayat dengan kompetensi kunci seperti kritis, kreatif, berwawasan global. Visi ini juga meresponsif terhadap data pendidikan, data rapor pendidikan khususnya dalam aspek nalar, kritis, dan kebinekaan global. Selain itu, visi ini secara gamblang menjelaskan cara mencapainya ekosistem pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan relevan. Jadi ternyata sudah saya visi-visinya. Nah ini yang dari yang pertama dibedah Bu, dibedah ini tujuan visi misi SD Negeri Cimuncang yang mana nih back tercantum pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 2003 Pasal 3 bahwa pendidikan yang sama berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka kecerdasan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang iman dan takwa. Ini tujuan dasarnya. Nah ini kita berlian yang kemarin. Terus visi misi kita ini yang kemarin ini berlian terwujudnya warga sekolah yang berkarakter, peduli lingkungan, aman dan nyaman. Belum terintegrasi dengan ada 8 profil pendidikannya juga belum ada karakter-karakter yang diinginkannya juga masih umum, bersifat umum. Nah ini tujuannya. Setelah itu ya nggak perlu dibacakan ya Bu ya. Nah,
Kemudian saya membuat yang terbaru, Bu. Dan ini visi yang lama. Yuk kita analisis yuk bersama-sama. Nah, tabel ini bertujuan untuk menyajikan analisis visi misi tujuan SD Negeri Cimuncang versi lama dan yang baru. Nah, dirancang sesuai dengan kerangka pembelajaran. Nah, di sini ada raport juga dari raport pendidikan 2025. Apa saja itemnya? Yang tadi itu tuh kebinekaan ya, global sama yang literasi. Belum ya Bu ya? Masih warna kuning. Nah, tabel ini dilengkapi dengan strategi untuk meningkatkan rasa kepemilikan seluruh warga. Nah, ini, yuk kita lihat. Ini yang lama. Baca Bu, coba yang lamanya. Siswa SD Negeri Cimuncang berlian terwujudnya warga sekolah yang berkarakter, peduli lingkungan, aman dan nyaman. Nah, setelah Nih, contohnya aku dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Bareng-bareng ya Bu. Biar semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Mari tepuk tangan semuanya. Boleh duduk kembali ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eva Amalia. Saya akan menerangkan tentang prinsip dan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Sebelum kita ke prinsip, kita mulai ke definisi pembelajaran mendalam itu sendiri ya. Nah, di sini ada definisinya. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Ibu-ibu, kenapa di sini memuliakannya bold ya atau tebal? Karena dalam pembelajaran mendalam memuliakan di sini konsepnya yaitu kita memuliakan murid kita sendiri. Dalam pembelajaran mendalam biasanya kita menyebut peserta didik dulunya menjadi murid. Ya. Dalam pembelajaran mendalam kita mempunyai konsep memuliakan murid kita. Kemudian, nah ini dalam pembelajaran mendalam ada 8, 3, 4. Apa itu 8, 3, 3, 4 Bu? 8 profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 lagi pengalaman belajar, serta yang 4 yaitu kerangka pembelajaran. Yang akan saya terangkan di sini yaitu prinsip dan pengalaman belajar. Ya. Prinsip pembelajaran mendalam. Ada yang tahu apa itu prinsip pembelajaran mendalam? Tidak tahu. Prinsip pembelajaran mendalam ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam berkesadaran merupakan pengalaman belajar peserta didik. Ini belum dirubah ya Bu, masih peserta didik tapi murid. Yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Apa itu berkesadaran? Jadi ketika kita mengajar di kelas, dalam pembelajaran mendalam ini, siswa harus sadar. Apa itu maksudnya sadar? Jadi dia bisa mengenali dirinya sendiri. Apakah saya sudah bisa ya? Apakah saya bisa ya materi yang diajarkan ibu gitu ya? Kemudian ini penerapan prinsip dalam berkesadaran. Ada banyak ya Bu, kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah. Jadi bisa masuk ke PBL ya kalau pembelajarannya ya, karena bisa memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, misalnya apa, minggu lalu kita sudah belajar apa ya, nah, itu kan berkaitan gitu dengan sebelumnya. Kemudian kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang ilmu lain serta pembelajar sepanjang hayat. Kenapa itu sepanjang hayat? Karena kita mencari ilmu itu sampai yang lahat ya. Yang kedua, setelah berkesadaran yaitu bermakna. Bermakna di sini terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Jadi berkaitan ya Bu, berkesadaran dengan bermakna. Kontekstualnya di sini, jadi siswa itu terjun langsung lah ibaratnya gitu ya, tahu secara konkret gitu bagaimana permasalahan atau bagaimana pembelajarannya gitu ya. Kemudian penerapan prinsip bermaknanya ini kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Salah ini ya, beda ya. Kemudian yang terakhir dalam prinsip pembelajaran yaitu menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Saya rasa ibu-ibu di sini sudah paham ya bagaimana kita mengajar itu menggembirakan itu seperti apa ya. Dalam menggembirakan itu ada 4, ada olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Ya, saya yakin semuanya sudah paham ya tentang olah ini ya. Kalau olahraga pasti sudah tahu, berhubungan dengan fisik. Olah pikir itu dengan kognitifnya. Olah rasa itu bagaimana perasaannya. Olah hati juga sama ya dalam apa ya, mengungkapkannya ya. Ya. Nah ini adalah penerapannya ya Bu, lingkungan pembelajaran yang interaktif. Jadi bukan hanya menggembirakan itu bukan hanya ice breaking Bu dalam mengajar, itu bukan ya. Jadi bagaimana kita membuat murid kita ini senang gitu ya, nyaman di kelas gitu. Kemudian ini aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment, memberikan ruang untuk prakasa kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangannya. Dan kita langsung ke pengalaman belajar ya Bu. Dalam pengalaman belajar ada 4. Ada 3. Yang pertama yaitu memahami. Itu yang penting. Ya, memahami. Ya, memahami, mengaplikasi, dan yang terakhir merefleksi. Yang hari itu. Ya, ini masuk ke dalam pembelajaran ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nurma bagaimana rencana pembelajaran mendalamnya atau RPM kalau kita biasa menyebutnya modul ajar ya. Pembelajaran mendalam memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nanti bisa dibaca ya Bu, nanti saya kasih bahan ajarnya, bahan bacaannya. Siap. Memahami karakteristik pengalaman belajar, memahami, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang biasa kita di kelas itu apa? Ya, persepsi ya, atau kita pembelajaran sebelumnya membahas materi apa, kemudian menghubungkan dengan materi yang baru. Menstimulasi proses berpikir peserta didik dengan pertanyaan pemantik, menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari. Itu biasa ya Bu, biasa kita mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Mengkonstruksi pemahaman melalui pengalaman nyata, yaitu kalau
pemahaman melalui pengalaman nyata, kita bisa bawa murid kita misalnya bisa keluar, kalau mencakup kan di luar ya Bu, bagaimana mempraktekannya, apa aja bahannya itu ya. Kemudian memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Di sini kita membiarkan murid berekspresi Bu, bagaimana, atau misalnya waktu mencangkok, biarkan murid kita berekspresi dengan dengan caranya mereka sendiri itu ya. Kita kan hanya sebagai fasilitator, kalau guru itu hanya sebagai fasilitator. Karena dalam pembelajaran mendalam ini semua student center. Jadi kita bukan ceramah gitu ya Bu. Semuanya tertuju kepada murid. Jadi murid harus aktif. Gitu ya. Menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. Ini biasa ya Bu, karena kita pasti menyisipkan nilai-nilai moral kita. Mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu mengaplikasikan setelah tadi memahami. Yang kedua yaitu mengaplikasikan karakteristik pengalaman belajar, mengaplikasi, menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Ini sebenarnya Bu, ini karakteristiknya ya Bu, mengaplikasikan. Kalau mengaplikasikan itu siswa atau murid itu misalnya PBL, pembelajaran kita ya. PBL itu kan memecahkan masalah. Nah, siswa dapat memecahkan masalahnya. Kemudian kalau PJDL, siswa membuat proyeknya ya Bu ya. Menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, melakukan praktik. Sebenarnya ini Bu, ini karakteristik itu yang ingin bisa kita buat acuan untuk membuat RPM Bu, rencana pembelajaran mendalam. Lihat dari sini. Kemudian yang terakhir merefleksi. Iya. Merefleksi karakteristiknya memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, menerapkan strategi berpikir, memiliki kemampuan metakognisi atau meregulasi diri dalam pembelajaran, meregulasi emosi dalam pembelajaran. Kalau merefleksi kita biasa ya Bu, setiap pembelajaran pasti ada refleksinya ya Bu ya. Saya yakin paham semua Ibu. Sudah ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Maharani. Ya Ibu, udah kenal semua kan? Belum. Biasa dipanggil apa Ibu? Nur. Nah, saya ini akan menjelaskan tentang pembelajaran mendalam lebih RPM ya Bu ya. Saya kasih contoh RPM-nya ada di grup rencana pembelajaran mendalam kolaborasi. Yang ada di grup boleh dilihat sama ibu-ibu. Aku aja sih dibuka aja di situ. Ya, ini RPP-nya. Nah, mengapa perlu deep learning? Nah, deep learning itu bukan kurikulum terbaru ya ibu-ibu. Ini deep learning ini sama saja dengan pendekatan yang lainnya kayak pendekatan saintifik. Nah, ini pendekatan deep learning. Yang pertama, yang pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik para praktek pedagogik. Yang pertama, keterlibatan guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar bermakna. Yang kedua, berkesadaran guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memuliakan guru dan peserta didik saling menghargai dan menghormati potensi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pengembangan budaya belajar. Guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Yang kelima, pemanfaatan teknologi digital. Guru dan peserta didik lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Yang keenam, multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan.
guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin pengetahuan dalam proses pembelajaran. Jadi yang tadi saya sampaikan ini masih ada dikaitkan dengan materi Bu Eva ya. Jadi dari BM awal sampai BM akhir itu hampir mirip-mirip sama isi materinya ya Bu ya, tentang pembelajaran mendalam. Ada prinsip, ada pengalaman, ada karakteristik, ada kerangka. Nah selanjutnya apa itu deep learning ibu-ibu? Apa itu? Pembelajaran mendalam. Benar. Tepuk tangan. Nah, deep learning ini yang pertama pemahaman mendalam dengan cakupan materi sempit. Jadi, nih ibu-ibu, dalam tujuan pembelajaran itu nggak apa-apa, tidak semuanya, hanya cukup satu saja juga cukup. Tetapi harus sampai ke rinci atau sampai ke akar-akarnya itu harus disampaikan pas lagi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tidak hanya kejar tayang, tidak formalitas, lebih ke kualitatif dan ketimbang kuantitatif. Kalau kuantitatif angka, kalau kualitatif kualitas mutu. ayo, kalau kualitatif itu perkembangannya anak ya Bu. Hasil. Ya, jadi nilai itu tidak hanya dari angka, tapi lihat dari proses anaknya. Proses anaknya dari 0 sampai dia bisa. Nah, tidak hanya kejar tayang. Jadi, kalau misalkan anak yang masih banyak yang belum bisa, itu harus sampai kita harus benar-benar mengajarkan sampai dia bisa. Tidak boleh anak yang belum bisa tapi malah melanjutkan ke materi yang baru, itu tidak boleh. Kan masih banyak kurikulum yang kemarin-kemarin kan ada targetnya Bu ya, kayak misalkan minggu depan masuk ke materi ini gitu. Nah itu udah di pembelajaran mendalam itu nggak boleh. Jadi anak itu benar-benar harus sampai bisa, tidak ada batas waktunya. Sampai kalau misalkan udah bisa semua baru ke materi selanjutnya. Yang ketiga, deep learning bukan kurikulum tetapi pendekatan pembelajaran, sama dengan yang lainnya. Lanjut, ini prinsip pembelajaran Ibu-ibu yang tadi berkesadaran, bermakna dan menyenangkan sudah dijelaskan dengan Bu Eva. Nah, ini ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini sangat penting, ada di rencana pembelajaran mendalam Ibu ya. Mulai dari yang paling dalam dulu. Yang paling dalamnya itu ada dimensi 8 ke profil kelulusan. Mulai dari keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan kenalan kritis. Lalu setelah itu kerangka prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran mulai dari bermakna, menggembirakan, berkesadaran. Setelah kerangka prinsip, lanjut ke kerangka pengalaman pembelajaran. Kerangka pembelajaran mulai dari memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Memahami, mengaplikasi, pengalaman. Ya ini pengalaman pembelajaran. Kerangka pengalaman pembelajaran. Nah selanjutnya baru ada kerangka pembelajaran praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nah ini sangat penting ada di rencana pembelajaran. Dan kerangkanya mulai dari mendalam, dari paling dalam dulu dimensi, prinsip, pengalaman, baru kerangka pembelajaran. Oke, lanjut ya Bu Ibu. Ya. 8 profil dimensi kelulusan. Sebelumnya profil 8 profil sebelumnya profil dimensi kelulusan itu ada berapa Ibu-ibu? 7 profil. Ada 6 ditambah 2 yang pertama. Ditambah komunikasi, ditambah kesehatan. Kenapa ditambah komunikasi Ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Karena jadi anak tidak harus berkomunikasi dengan teman dan temannya ya, peserta didik dengan peserta didik, tetapi juga harus dengan masyarakat lingkungan di sekolah. Tidak hanya guru saja yang buat berkomunikasi dengan lingkungan sekolah, tetapi anak juga harus berkomunikasi dengan lingkungan sekolah dan dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran. Contohnya tentang market day atau jual beli. Nah itu boleh tuh anak ke lapangan berkomunikasi ya, belajar di lapangan, boleh nanya-nanya, wawancara ke pedagang-pedagang yang ada di depan sekolah atau kantin.
Nah, kalau misalkan kesehatan, kenapa harus kesehatan? Melakukan. Anak